Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Muslim Speak Up. Selamat datang di channel Muslim Speak Up. Kali ini Anda tengah menonton tayangan pada segmen MSupedia. Pada segmen ini Anda akan menemukan pengalaman dari berbagai informasi seputar kehidupan. Dan di video kali ini kita akan membahas series bagian pertama dengan judul besar Mencari Kebenaran, Ilmu, Filsafat, dan Agama, episode ketiga dengan subjudul Ilmu Pengetahuan. Walaupun mungkin ada beberapa cara lainnya, namun menurut hemat penulis ada 3 cara manusia untuk mencapai kebenaran. Pertama dengan ilmu pengetahuan, kedua dengan filsafat, dan ketiga dengan agama. Dalam kesempatan renungan kali ini, baiklah, pertama-tama mari kita bicarakan ilmu pengetahuan. Kita masuk pada pembahasan pengetahuan. Pertama-tama janganlah kita kacaukan antara pengetahuan sebagai knowledge dengan ilmu pengetahuan sebagai science. Adapun pengetahuan itu, kata Dr. M.J. Langeveld, guru besar di Rijksuniversiteit Utrecht, kesatuan antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Suatu kesatuan dalam mana objek itu dipandang oleh subjek sebagai dikenalinya. Pengetahuan yang demikian itu, kata Prof. Pujawiyatna, diselidiki manusia karena ia mempergunakan pengalaman yang diolahnya lebih lanjut, yang di pikiran orang tidak semuanya pengalaman dan pikirannya sendiri. Kerap kali juga menggunakan pengalaman dan pikiran orang lain. Pengetahuan yang tidak amat sadar pun pengetahuan yang berlaku umum dan tetap dan pasti, dan yang terutama untuk keperluan sehari-hari itulah yang kami namai pengetahuan biasa atau dengan singkat pengetahuan. I.R. Pujawiyatna, Pembimbing ke Arah Alam Filsafat, Jakarta 1963 halaman 5. Di sini kita perlu dihindarkan suatu salah faham, kata Dr. Mulder. Ada orang yang berilmu menyangka berpikir yang sehari-hari itu merupakan fase yang pertama, fase yang primitif, fase yang naif saja. Makin lepas pikiran-pikiran yang sehari-hari itu diganti oleh pikiran yang bersifat ilmu pengetahuan, makin baik. Tetapi di sini terdapat suatu salah faham. Berpikir yang sehari-hari itu mempunyai harga dirinya sendiri yang tidak boleh dianggap lebih rendah. Walaupun tinggi juga ilmu pengetahuan dari seorang ahli fikir, akan tetapi ahli fikir itu tetap dan senantiasa membutuhkan pikiran yang biasa atau sehari-hari itu dalam perjalanan ke kantornya, di dalam bergaul dengan keluarganya, di dalam makan nasi atau minum tehnya, di dalam membaca roman dan menonton film. Ahli ilmu itu tentu menggunakan pikiran-pikiran yang sederhana itu. D.C. Mulder, Iman dan Ilmu Pengetahuan, Jakarta 1961, halaman 9. Singkatnya, pengetahuan atau pengetahuan biasa adalah pengenalan subjek yang mengetahui atas objek yang diketahui secara tidak amat sadar yang namun sangat berguna dalam kehidupan dan penghidupan sehari-hari. Lalu kita masuk kepada subbab ilmu pengetahuan. Science is the complete and consistent description of the facts of experience in the simple possible terms, kata Karl Pearson 1857-1936, pengarang karya terkenal Grammar of Science. Ilmu pengetahuan ialah lukisan atau keterangan lengkap dan konsisten tentang fakta pengalaman dengan istilah-istilah yang sesedikit atau sesederhana mungkin. Profesor Dr. Asli Montague merumuskan, ilmu pengetahuan ialah pengetahuan yang berasal dari pengamatan, studi dan pengalaman yang disusun dalam satu sistema untuk menentukan hakikat dan prinsip tentang hal yang sedang dipelajari. Jadi, ilmu pengetahuan itu tidaklah lain daripada pengetahuan yang ilmiah, yaitu pengetahuan yang mempunyai sistem dan metode tertentu, yang dengan sangat sadar menuntut kebenaran. Dari pengetahuan ke ilmu pengetahuan itu mengalami dan melalui berbagai proses, yaitu pengumpulan data dan fakta, pengamatan, penggolongan, hipotesa, pengujian, perumusan teori, dan seterusnya. Atau dengan perumusan lain, yaitu ilmu pengetahuan ialah hasil usaha manusia dengan kekuatan akal budinya untuk memahami kenyataan, struktur, pembagian, bagian-bagian dan hukum-hukum yang berlaku dalam alam semesta. Kemudian pemahamannya termaksud dengan metode tertentu disistemakan atau disusun dalam satu sistema. Sistema adalah satu kebulatan atau keseluruhan yang terbagi atas beberapa unsur atau bagian. Bagian satu dengan yang lainnya saling menopang, saling mengukuhkan, saling menerangkan. Untuk itu, mari kita coba masuk ke dalam subbab cabang-cabang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada garis besarnya dapat dibagi atas 3 bagian besar. Pertama, ilmu-ilmu kealaman atau natural science, seperti kimia, fisika, matematika, biologi, antropologi fisik, geologi, astronomi, ilmu kedokteran, dan lain sebagainya. Kedua, ilmu-ilmu kemasyarakatan atau social science.
seperti sosiologi, antropologi budaya atau sosial, ilmu bumi sosial, psikologi sosial, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu sejarah, ilmu jurnalistik, dan lain sebagainya. 3. Ilmu-ilmu kemanusiaan atau humaniora, humanity study, seperti ilmu filsafat, ilmu agama, ilmu bahasa, dan studi seni. Jangan sampai kita mengacaukan umpamanya antara agama dengan ilmu agama. Untuk itu, marilah kita masuk ke dalam subbab batas-batas ilmu pengetahuan. Sampai di atau kemana kesanggupan ilmu pengetahuan, sudah banyak problema yang dipecahkan oleh ilmu pengetahuan, namun kita pun mencatat beberapa kenyataan lain. Ilmu-ilmu hanya mempelajari fenomena alam dan tidak sanggup menjawab pertanyaan, apakah alam ini jadi dengan sendirinya, ataukah dijadikan? Apakah unsur pokok alam ini, ideakah, atau materiakah, ataukah yang lainnya? Ilmu pasti ternyata tidak dapat memberi kepastian tentang apa yang disebut pasti itu. Ilmu jiwa ternyata hanya mempelajari gejala-gejala jiwa dan tidak mampu menjawab pertanyaan yang paling permulaan sekali, yaitu, apakah jiwa itu? Ilmu hukum ternyata tidak bisa menjawab semua persoalan hukum karena ternyata ilmu ini tidak dapat menjawab, misalnya pertanyaan, apakah tujuan hukum? Pertanyaan terakhir ini diserahkan kepada filsafat hukum. Atas persoalan apakah sesungguhnya inti hidup dan roh itu? Profesor Dr. Jackson SG menulis, ahli biologi sebagai ahli biologi tidak kuasa menjawabnya. Soal ini haruslah ditanyakan kepada suatu taraf pemikiran filsafat yang lebih tinggi. M. Jackson, Filsafat Biologi dalam Bakti Budaya, kumpulan karangan dari Majalah Basis Yogyakarta 1961 halaman 62. Asas hayat tidak dapat kita dekati dengan penyelidikan itu, maksudnya penyelidikan biologi. Demikian pengakuan Profesor Dr. J. Boyke, bagaimana telitinya kita menyelidiki peristiwa-peristiwa yang dipertunjukkan oleh zat hidup itu. Bagaimana kita mencoba memperoleh pandangan yang jitu tentang sifat-sifat zat hidup itu yang bersama-sama tersusun merupakan yang kita namai hayat atau hal yang hidup. Namun asas yang sebenarnya adalah rahasia abadi bagi kita. Maka kita harus menyerah saja kepada keadaan itu dengan perasaan soleh dan terharu. J. Boyke, Ilmu Hayat Umum, Ilmu Gejala Hidup, terjemahan Malik Iskandar, Taber Tahun halaman 8. Untuk itu marilah kita lanjutkan ke dalam subbab pertanyaan yang amat penting. Pertanyaannya, apakah ilmu pengetahuan mampu menjawab semua pertanyaan manusia? Jawabannya ternyata dari uraian termaktub di atas adalah tidak. Lantas bagaimana manusia? Manusia tetap manusia. Sebagai manusia dia senantiasa diresah gelisah mendambakan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang belum kunjung terjawab. Dia tidak tinggal diam, tetapi mencoba mencari jawaban kepada instansi atau institut lain yang diharapkannya dapat memberikan jawaban yang didambakannya itu. Instansi atau institut yang dimaksud itu tiada lain ialah filsafat. Apakah filsafat itu? Apakah semua pertanyaan manusia yang belum dan tidak terjawab oleh ilmu pengetahuan lantas otomatis dapat dijawab oleh filsafat? Pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu pengetahuan dan filsafat berikut jawabannya termaktub di atas adalah teramat penting bagi siapa saja yang beritikat baik ingin mengapresiasi agamanya dengan seksama. Pertanyaan tentang ilmu pengetahuan telah kita coba jawab dalam renungan ini. Pertanyaan tentang filsafat jawabannya akan kita coba bicarakan dalam pertemuan yang akan datang, insya Allah. Terima kasih telah menonton tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap support kami dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya.